Waduh, berisik sekali nih kamu Al Faizar. Kamu di mana ini Al Faizar? Jalan, jalan. Pulang dulu nanti. Nanti kalau udah di rumah, masuk lagi. Di jalan juga naik. Pastikan teman-teman, ketika teman-teman mau naik, silahkan teman-teman amankan dulu situasi sekitar ya. Jangan kalau di tengah jalan nonton aja lah dulu. Jangan keburu-buru naik. Pulang dulu ke rumah ya. Ayo silakan. Masih dengan tema yang sama, mustahil kamu percaya Al-Quran. Oke, kita kasih naik ada Fortis Fortuna Adiufat. Fortis Fortuna Adiufat. Ya, silakan Fortis Fortuna. Halo Fortis Fortuna. Baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Irfan Nipang. Oke, Irfan Nipang. Ya. Irfan Nipang, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apakah Anda seorang muslim? Saya Katolik, Bang. Oke, baik. Saya Katolik, Bang. Nampaknya dia nggak ngerti channel ini buat channel apa ya. Baik. Faizal Amin, silakan. Faizal Amin, nyalakan kamera Anda. Ya, Faizal Amin, silakan nyalakan kameramu. Sudah ngambek dia, sudah mogok bicara. Mogok makan, mogok bicara. Aduh. Mogok bicara. Makasih Kak Mila Snejer, makasih. Teman-teman sekalian, ini kan forum terbuka. Forum ini forum yang bisa disaksikan oleh siapapun. Teman-teman sekalian, apakah kurang bagaimana lagi saya membuktikan bahwa tema saya itu memang tidak ada yang bisa bantah. Ini tahun sudah mau berakhir loh. 2025 itu segera berakhir. Tapi tidak ada satupun orang Islam yang bisa membantah. Setiap naik ke sini selalu babak belur saja kerjanya. Hendri Rabani, ya silakan. Hendri Rabani. Ya, silakan Bang Hendri, nyalakan kamera dulu. Oke. Halo Bang Hendri, gimana kabar Bang? Kabar baik, Dis. Iya, gimana Bang? Masih saja Islam Bang? Masih, Dis, aku pakai peci lah, Dis ya. Masih saja Islam, sungguh nekat yang nyata. Bang, kira-kira nih, apakah yang saya katakan dari tadi itu fitnah atau sungguh nyata? Sungguh memang itu betul-betul tertulis dalam ajaran agama Islam? Sangat fitnah, Dis. Fitnah katanya. Yang mana yang fitnah yang saya ucapkan tadi? Coba biar saya bahas lagi. Yang bermuka masam, yang berdada
bayi udara lebar, sudah gitu yang apa tadi? Banyak lah dari sebelum-sebelumnya itu terlalu banyak. Astagfirullahaladzim. Dia katakan katanya saya fitnah saudara-saudara. Baik, saya tampilkan lagi ya. Aduh, memang berat saudara-saudara ya. Saya tunjukkan surat Abasa ayat yang pertama nih. Saya balikkan kamera saya bang ya. Mudah-mudahan dia mengerti isi Qur'annya ya teman-teman ya. Karena orang Islam nih memang nggak ngerti isi Qur'annya. Baik, bang, kelihatan di sini bang ya. Ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Siapa di sini yang bermuka masam bang? Bisa jadi Edis, bisa juga. Bisa jadi Nabi Muhammad juga. Astagfirullahaladzim. Dia Muhammad bermuka masam, kok bisa dibilang saya? Ini gimana ini? Siapa yang bermuka masam bang? Aku bilang Nabi Muhammad bisa, Edis juga bisa itu. Bukan, menurut ayat ini, waktu ayat ini ada, saya kan belum lahir bang. Kenapa saya yang difitnah? Dia maksudnya itu adalah Muhammad. Kok bisa jadi saya? Ya Tuhan, apapun kesalahannya, salah tersebut harus ditimpakan kepada orang kafir. Nih, kita bacakan tafsirnya ya. Tafsirnya nih. Terlihat nih ya, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum, datang meminta bimbingan. Kalau ada orang buta meminta bimbingan kepada Muhammad, Muhammad bermuka masam. Karena apa? Ya karena nggak punya duit. Kita teruskan. Kita teruskan. Ya, nih. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, si orang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa? Dan atau ia ingin mendapatkan pelajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya. Ya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa maksudnya ini? Ya, kita baca lagi ya. Tafsir Al-Muyassar ya. Kita bacakan. Namun orang-orang yang merasa, mana ya? Nih, adapun orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta. Siapa maksudnya? Pembesar-pembesar Quraisy ini. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atas harta mereka, yakni pembesar Quraisy, maka Muhammad apa? Di ayat ke-6, maka kamu melayaninya. Jadi sudah jelas ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad mata duitan. Itu kan tafsir orang. Oke, kalau gitu coba jelaskan kepada saya, siapa yang berwajah masam di situ? Ini Dis, ini kita Al-Qur'annya kan kitab yang nyata. Ya kan? Ini aku nyatakan sama Anda ya. Ya. Jadi di situ orang yang buta itu orang yang tidak membaca kitab. Bisa jadi Edis juga. Sulit. Sulit bener banget. Iya kan? Itu yang pertama. Tafsir bebas ala Henry Rabbani. Sekarang ini tunggu ya, aku ngomong ya. Aku ngomong lu. Ini Al-Qur'an ini bukan cerita-cerita dongeng, Dis. Ya sudah, kalau begitu siapa orang buta yang datang kepada Muhammad namanya? Orang buta itu orang yang nggak ngerti agama. Namanya Orang siapa? Namanya? Sekarang, Dis, aku baca Al-Quran tuh bukan untuk dongeng-dongengan, itu nyata untuk sekarang ini.
Ya, Bang. Oke, saya tunjukkan lagi satu ayat ya. Bang, bahkan ya Bang ya. Kalau mau ngomong sama Muhammad, itu wajib ngasih duit dulu loh. Kita tunjukkan ya. Perhatikan. Saya tunjukkan ayatnya. Abang ada Al-Quran di situ? Ada nggak Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba bukakan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Baca Bang Edis, baca baca aja. Kita akan tampilkan ya. Bagaimana tapi para penerjemah ini memelintirnya. Baik, saya tunjukkan. Surat Al-Mujadalah. Bentar, sabar ya. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Silah disimak dulu Bang. Lihat Bang. Lihat sini Bang. Oke, baik ya. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Tapi dibilikin tanda kurungnya. Kepada orang miskin. Padahal aslinya ya sedekahnya kepada Rasul. Lihat nih. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan duit sedekah. Ini dalam tanda kurung ini aslinya nggak ada ini. Ini para penerjemah ingin menutupi Muhammad yang mata duitan. Coba dibuang aja dibuang dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya saya buang. Oke, baik. Kita buang dalam tanda kurungnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Dan jika kamu tidak memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mau ngomong sama Muhammad, bayar dulu coy. Memang. Ya balik. Odis. Ya silakan. Karena kau belajar lagi belajar lagi aja. Jadi gini. Jadi oke lah aku jawab yang tadi ya. Silakan. Jadi kalau kita berbicara sama khusus dengan Rasul ya. Ini Rasul Dis. Khusus. Ya kan? Aku secara rahasia khusus. Aku ini harus sedekahkan Dis ilmu kepada Bang Edis. Udah Bang, ini nampaknya tafsir kanuragan. Oke, tidur dulu di bawah sana Bang. Ini tafsirnya udah. Aduh. Jadi udah saya bilang teman-teman, nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran teman-teman, nggak ada. Al-Quran itu teman-teman menceritakan tentang sosok Muhammad, digambarkan sebagai sosok yang berdosa, sosok yang sesat, sosok yang mata duitan. Makanya di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan sesuatu yang jelek-jelek tentang Muhammad. Tetapi orang Islam mengatakan Muhammad suri tauladan yang baik. Aduh, Herman saya dengan mereka ini.